Asli sih, kalau kalian tahu trik cepat ini, dijamin 15 poin aman buat kalian di tes CPNS. Penasaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pejuang CPNS di seluruh Indonesia atau bahkan ada yang di luar negeri juga. Selamat datang, selamat menonton. Kita balik lagi nih bareng saya Harun Al-Aziz. Kita akan bedah soal CPNS yang kata orang sih soal ini lumayan susah. Tapi kalau kalian tahu trik-trik cepetnya, kalian bisa jawab soal-soal ini dengan gampang. Dan poin-poin itu akan sangat menjamin buat kalian lolos nggak nih kira-kira gitu. Jadi untuk soal-soal ini saya udah pakai ini, udah megang pensil, bukan pensil, apa ini namanya ya, paint tab, pulpen atau apapun lah namanya ini. Kita bakal hitung-hitungan di sini. Nah, hitung-hitungannya kayak gimana? Kalau orang-orang udah mulai pusing sama hitung-hitungan, kita kasih tips cara cepet jawabnya kayak gimana. Penasaran bagaimana kita jawab soal-soal yang berikut ini? Yang katanya 90% bakal keluar soal-soal kayak gini di soal CPNS tahun ini. Langsung aja kita bahas soalnya. Let's go! Oke. Dari data suatu sekolah tercatat 185 orang gemar basket, 22 orang gemar tenis meja, dan 140 orang gemar basket dan tenis meja. Banyak siswa seluruhnya ialah, ada yang tahu jawabannya? Oke, cara ngebahas soal seperti ini adalah, ingat nggak sih kalian diagram-diagram yang sebelumnya pernah belajar diagram di sekolahnya di SMP atau di SMA, kalian pasti pernah ngeliat diagram ya. Nah, misal dalam satu kotak ini jumlah totalnya biasanya dalam kotak ini ya. Nah, yang suka basket kita tandain B, basket. Yang suka tenis meja kita tandain T, misalnya gitu. Nah, ini yang suka basket, ini yang suka tenis meja. Nah, ada juga yang suka basket dan tenis meja. Di sini katakan kita taruh X. Nah, yang suka basket dan tenis meja, yang suka basket berapa? 185. Nah, yang suka tenis meja itu 220. Nah, tapi angka-angka ini 185 dan 220 ini masih termasuk yang X. Nah, kalau kita mau nyari yang gemar basket doang, gimana caranya? Ada yang tahu? Oke. Kalau kita mau nyari yang gemar basket doang, misalnya B di sini kita tandain. Yang gemar basket doang. Nah, total kan ada 185 orang. Oke, di sini kita lihat ada 185 orang gemar basket, 220 orang gemar tenis meja, ya kan? Nah, kalau kita udah ngelihat di sini 220 orang gemar tenis meja, lalu ada 140 orang gemar basket dan tenis meja di sini. Nah, sekarang jawabannya adalah yang gemar basket doang. Sekarang kita hitung, yang gemar basket doang. Berarti 185 dikurang, betul, 140. Kenapa kok dikurang 140? Karena di sini 140 orang gemar basket dan tenis meja. Otomatis ketika dia gemar basket, dia masuk juga ke tenis meja. Nah, kalau yang gemar basket doang, berarti dia hanya gemar basket, tidak gemar tenis meja. Berarti dia 185 dikurang 140 gitu. Sama dengan jawabannya adalah 45. Oke, sekarang kita cari yang gemar tenis meja doang. Tenis meja. Itu di sini ada 220 orang. 220 orang dikurangi yang gemar basket dan tenis meja, 140. Jawabannya adalah 80. Nah, kalau keseluruhan di sini kan ditanyanya banyak siswa keseluruhannya nih.
Seluruhnya, banyak siswa seluruhnya yang ditanya. Maka jawabannya adalah basket ditambah tenis meja ditambah yang suka keduanya X di sini. Sama dengan 45 ditambah 80 ditambah berapa? 140. Nah, ditambah 140 sama dengan 265. Jawabannya adalah yang D. 265 orang. Oke, sejauh ini apakah kalian benar jawabannya untuk nomor 1? Gitu cara cepatnya. Jadi ini gambaran buat kalian nih. Kalau yang basket itu kayak gimana, yang tenis meja kayak gimana, lalu yang keduanya itu kayak gimana, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian nyari yang tenis meja doang, nah itu caranya tadi udah ada. Berarti yang total tenis meja, misalnya hanya mencari yang gemar tenis meja, misal yang hanya gemar tenis meja berarti TM, tenis meja doang nih. Nah, itu kan total ada 220 orang, dikurang yang gemar basket dan tenis meja. Nah, dia suka tenis meja tapi suka basket juga. Itu ada sekitar 140 orang. Jadi kalau mau nyari yang tenis meja doang, ya kayak tadi 102 kebelibet saya. 220 dikurang 140. Jawabannya adalah 80 gitu. Ini kalau tenis meja doang. Gitu, guys. Begitupun yang basket, caranya juga sama. Tinggal dikurangin aja dari total yang ada, dikurangi 140 gitu. Oke, nomor 1 done. Next, nomor 2. Dari sekelompok anak, 22 anak senang membaca majalah, 28 anak senang bermain musik, 20 anak senang membaca majalah dan juga senang bermain musik. Banyak anak dalam kelompok tersebut ialah berapa jawabannya? Berarti kita buat begini. Nah, kita buat begini. Ini suka membaca majalah MJ, kita tulis MJ deh. Musik kita tulis MU, musik. Nah, ini X. Di sini ada 22, di sini 28 katanya gitu. Nah, di sini 20 anak. Banyak anak dalam kelompok tersebut, ya sama, tinggal kita cari dulu yang majalah. Yang majalah itu berarti 22 dikurang 20. Yang hanya majalah ya, yang hanya suka majalah. Itu ada 2. Nah, yang hanya senang bermain musik. Musik berarti 28 dikurang 20. Sama dengan 8. Nah, total berarti kan yang suka majalah doang ditambah yang suka musik doang ditambah yang suka keduanya atau X kita nulisnya di sini. Sama dengan 2 ditambah 8 ditambah 20 sama dengan 30. Jawabannya yang A. Gitu. Jadi gampang banget, guys. Kalau kalian mau cara cepet ya tinggal langsung aja nih di sini. Apalagi nih angkanya 20-an semua ya. Jadi ini 22 dikurang 20, 2. 28 dikurang 20, 8. Berarti 20 tambah 2 tambah 8. Langsung kayak gitu bisa kalian. Cuma saya ngejelasinnya lebih rinci biar kalian paham konsepnya itu kayak gimana. Gitu. Kalau ditanya yang suka majalah doang, yang hanya suka majalah berarti 22 dikurang 20. Ya gitu. Kalau yang suka musik doang 28 dikurang 20. Kenapa dikurang yang 20? Karena 20 ini mereka suka keduanya. Mereka suka musik, suka majalah juga. Otomatis yang suka musik, misal yang total suka musik itu ada 28. Tapi di sisi lain 20 di antara mereka itu suka juga sama majalah. Nah, yang hanya benar-benar suka musik tapi tidak suka majalah itu adalah 8 orang gitu kalau dikalimatkan. Oke, ini masih sama kayak soal yang tadi. Masih ya mirip-mirip lah. Masih cuma nyari banyak anak dalam kelompok tersebut berapa gitu-gitu doang. Harusnya kalau kalian bisa jawab yang soal sebelumnya, kalian juga bisa jawab soal yang ini. Oke, next.
Nah, kita mulai ke soal yang agak berbeda nih. Seorang pedagang membeli 2 karung beras, masing-masing beratnya 1 kuintal, dengan tara 2,5%. Harga pembelian setiap karung beras 200.000. Jika beras itu dijual dengan harga 2.400 per kilogram, maka keuntungan penjual sebesar titik titik. Apa jawabannya? Ada yang tahu? Oke, di sini ada kata-kata yang menarik nih. Ada kata tara. Nah, ada yang ingat? Bruto, neto, tara. Nah, kalau singkatnya gini, kalau bruto itu, nah bruto, kita tulis bruto. Bruto sama dengan berat total. Berat total. Total. Nah, kalau misalnya tara, itu berat kantongnya. Berat kantong gitu. Kantong. Nah, kalau neto itu apa? Ya, berat isinya. Isinya tuh atau ya gampang isinya lah ya. Isinya misalnya isinya sabun ya berarti berat sabunnya. Kalau isinya beras ya berarti total berat berasnya gitu. Nah, rumusnya rumusnya gimana? Bruto, tara, neto kalau kalian udah tahu tentang ini, kalian udah tahu nih bruto itu apa, neto itu apa, tara itu apa. Jadi kalian harus tahu rumusnya untuk menjawab soal ini. Jadi kalau soal kayak gini, yang pertama kalian harus hitung adalah berat berasnya dulu. Total ada berapa nih gitu. Ini kan di sini 2 karung beras, masing-masing beratnya 1 kuintal. Nah, 2 karung beras yang masing-masing beratnya 1 kuintal ini, berat berasnya doang berapa? Ini kan 1 kuintal masih sama bungkusnya nih, masih sama kardusnya kah atau sama karungnya kah gitu. Dengan tara 2,5%. Nah, kita nggak tahu nih dibungkusnya biasanya sih pakai karung ya. Kita anggaplah pakai karung di beras. Nah, berarti berat bersihnya itu neto, neto itu berat bersih untuk beras. Tadi kita udah bahas ya, neto sama dengan bruto dikurangi tara. Kenapa kayak gini rumusnya? Karena berat total berasnya, nih kita tulis lebih mudah, berat beras keseluruhan sama dengan berat total dikurang berat wadah atau karung misalnya gitu ya. Wadah. Nah, wadahnya karung di sini. Jadi berat berasnya itu katakan kita lambangkan dengan X sama dengan berat total. Ini kayak angka 13 jadinya nih. Ini B ya. Nah, berat totalnya tadi 1 kuintal. 1 kuintal itu berapa kilogram? 100, benar. Nah, kalau 2 karung beras berarti 200. Nah, cuma kita hitung satuannya dulu. 1 kuintal. Masing-masing beratnya 1 kuintal, berarti 100 kilogram. Dikurang 2,5%. Nah, berarti 2,5 per 100 dikali 100 di sini. Nah, kenapa di sini 2,5 per 100? Ini dikali 100. Kenapa? Nah, yang ini persen. Ini berawal dari persen nih, dari sini nih. 2,5%, dari sini dulu. 2,5% itu samanya 2,5 per 100. Nah, kalau kali 100 dari mana, Kak? Kali 100 itu karena ini, masing-masing beratnya 1 kuintal dengan tara 2,5%. Berarti 2,5% dari berat totalnya. Nah, berat totalnya kan 100. Makanya ini ke sana dikalinya 100 gitu. Itu asal muasal 100-nya. Oke. Kalau udah paham, kita lihat selanjutnya 100 dikurangi 2,5% dari 100. Berarti berapa? 2,5 dikali 100 dibagi 100. Ya udah tinggal coret doang. Berarti dikurang 2,5. Berarti berat
berasnya itu 97,5 kilogram. Nah, kita udah tahu nih berasnya 97,5 kilogram. Nah, ini baru kita lihat berat berasnya total. Nah, kalau ada 2 karung berarti kali 2 aja. Berarti ada 195 kilogram. Ini kita dapat berat total berasnya. Nah, sekarang kita lihat, karena tadi kita udah ngitung berat berasnya, sekarang nih pembelian setiap karung beras itu 200.000. Nah, berarti kalau 2 karung beras berarti 200.000 dikali 2. 200.000 rupiah dikali 2 karung. Kenapa kali 2? Karena belinya 2 karung. Jadinya 400.000. Nah, di sini kita dapat angka 400.000 untuk pembelian berasnya ya. Nah, selanjutnya dijual. Ini kan belinya tadi nih, harga ininya 400.000 nih harga belinya ya. Nah, sekarang dijual dengan harga 2.400 per kilogram. Per kilogram ya. Berarti lanjutannya harga jualnya 2.400 dikali. Tadi kan ada 2 kantong beras. 2 kantong beras itu ada berapa kilogram? 195. Betul, 195 kilogram. Hasilnya berapa? Nah, hasil dari 2.400 dikali 195 adalah 468.000. Nah, kita udah tahu modalnya, kita udah tahu harga jual totalnya. Berarti keuntungannya tinggal harga harga jual dikurang harga beli. Ini untuk keuntungannya ya. Berarti 468 dikurang 400.000. Jawabannya adalah 68.000. Jawabannya yang B, 68.000. Gitu, guys. Ada yang benar dari kalian? Atau masih bingung dengan caranya? Karena emang cukup sebenarnya caranya cepet, cuma saya jelasin konsepnya dulu dari awal nih. Jadi kalau kita mau ngitung untung itu tuh gampang, tinggal harga jual dikurang harga beli, tinggal kayak gitu doang. Cuma di sini yang bikin lama adalah kita harus ngitungin berasnya dulu dengan ada taranya 2,5% gitu di awal tadi. Kalau saya mau cepet, saya bisa untuk ngejelasin konsep secara cepatnya doang. Tapi tadi saya ngejelasin secara konsepnya biar kalian paham apa itu bruto, apa itu tara, apa itu neto. Kayak gitu. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya, saya mau infoin buat kalian. Kalau kalian masih ada yang bingung, masih ada yang resah, aduh kak, saya mau nanya ini, saya mau nanya itu, boleh banget kok kita jawab satu persatu nanti. Atau kalian mau lebih intens, kalian boleh banget join grup WhatsApp kita nih di sini nih. Nah, di grup WhatsApp kita ini kalian bisa tanya jawab secara langsung sama kakak-kakaknya, sama saya atau kakak-kakak yang lain soal TWK, TIU atau soal-soal yang lainnya boleh banget. Atau kalian mau nanya soal tesnya kayak gimana kak, kira-kira nanti apa aja yang perlu dipersiapin, itu di grup juga ada nanti terkait informasi, tips and trick, lalu apalagi ya relasi kalian sesama pejuang CPNS bisa ketemu nanti di seluruh Indonesia gitu-gitu. Nah, dan yang pasti semua fasilitas itu bisa kalian dapetin secara gratis, nol rupiah. Kalian nggak perlu ngeluarin biaya apapun kayak biaya pendaftaran masuk grup atau apapun, nggak perlu. Cuma masuk grup secara gratis kalian bisa dapetin semua fasilitas itu. Jadi tunggu apa lagi? Join grup WhatsApp-nya di sini. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Jika 3 lusin baju dibeli dengan harga 990.000, maka harga 25 baju ialah, ya ini sih gampang banget. 3 lusin. 1 lusin itu berapa, guys? 12. 1 lusin itu 12. Nah, berarti kalau 3 lusin, berarti 3 kali 12, betul. Jawabannya 36 baju. Nah,
Berarti untuk 36 baju ini dibeli dengan harga 990.000. Nah, kalau mau nyari harga satuannya berarti tinggal harga beli dibagi dengan total item. Total item. Nah, jadi 990.000 dibagi 3 lusin itu 36. Jawabannya harga satuan dari baju ini adalah, oke, udah ketemu jawabannya? Harga satuan dari baju ini adalah 27.500. Nah, ini kan harga satu baju. Nah, kalau yang ditanya, maka harga 25 baju ialah, ya tinggal dikali aja yang ini. Harga satu baju dikali 25. Berarti 27.500 dikali 25. Jawabannya adalah Jawabannya adalah 687.500. Adakah jawabannya? Ada. Jawabannya yang C, 687.500. Gimana? Gampang banget. Nah, ini soal yang agak beda lagi nih sekarang nih. Adi berangkat dari kota P pukul 7.00 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada saat yang sama, Wira berangkat dari kota Q menuju kota P dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak kota P dan Q ialah 360 km. Adi dan Wira akan bertemu pada pukul titik-titik. Nah, ada yang tahu pada pukul berapa mereka bisa bertemu? Oke, kita bahas. Di sini Adi berangkat dari P dengan kecepatan dari kota P pukul 7.00 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada saat yang sama, Wira berangkat dari kota Q menuju kota P. Nah, dari kota Q ke kota P. Itu dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Nah, jarak kota P dan ke kota Q ialah 360 km. Adi dan Wira akan bertemu pada pukul, ini typo ya sebenarnya. Harusnya ini Adi berangkat dari kota P ke kota Q gitu kali maksudnya ya. Ke kota Q pukul 7.00 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada saat yang sama, Wira berangkat dari kota Q menuju kota P. Nah, jarak kota P dan Q ialah 360 km. Adi dan Wira akan bertemu pada pukul, ini kita pakainya KPK, guys. Apa KPK? Kelipatan persekutuan kecil, betul. Jadi kalau misalnya si Adi berangkatnya dari sini, ya, kita gambarin lebih mudah lagi ya. Nah, jadi kalau Adi berangkatnya dari kota P ke kota Q, nah kalau si Wira berangkatnya dari Q ke P. Nah, begini. Ya. Jaraknya di sini 360 km. Di sini kecepatannya 60 km. Kalau di sini kecepatannya 40 km. Kalau secara konsep kalian akan ngelihat kayak gini nanti. Secara 40 km sejam, berarti dalam 1 jam dia nyampe 40 km. Nah, sejam kedua dia nyampe lagi, ini yang bawah dulu nih ya, yang bawah dulu nih 40 km per jam. Berarti sejam kedua dia nyampe ke 80 km. Sejam kedua dia nyampe ke 120 km. Habis itu sejam ketiga, ke sejam keempat, ini kan sejam, 2 jam, 3 jam, keempat. Itu dia nyampe ke 160 km. Nah, kalau si ini, siapa namanya? Si Adi berangkatnya kan dari kiri nih. Ini dia terus ini sampai 200, ini sampai 200 ke kiri. Ini 240. Nah, seterusnya sampai 360. Nah, kalau yang dari kiri itu kan berarti dia 60, habis 60 sejam kedua dia ada 120, sejam ketiga dia ada berapa? 180, sejam keempat dia ada 240. Nah, gitu. Secara konsep sederhananya kayak gini, tapi kita jawab dengan rumus yang cepat.
Gimana kira-kira? Oke, ini dia rumus cepatnya. Kalau secara konsep tadi kalian tahu ya, ada yang dari kanan ke kiri. Jadi kalau mereka berangkat nih dari kanan, ada yang dari kiri. Nah, ketemunya di mana nih kira-kira? Yang satu berangkat 60 km per jam, yang satu berangkat 40 km per jam. Nah, ketemunya di mana? Ini dia rumus cepatnya. Jadi rumusnya adalah S sama dengan V kali T. S itu sama dengan jarak. V sama dengan kecepatan. Nah, T sama dengan waktu, betul. Nah, ini rumusnya. S sama dengan V kali T. Ini rumusnya dulu. Catat dulu rumusnya. S sama dengan V kali T. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kita udah dilihatkan tadi S sama dengan V kali T. Berarti kalau jarak ketemunya antara Adi dan Wira, itu langsung aja. Karena di sini P dan Q ialah jarak kota P dan Q adalah 360, maka S Adi ditambah S Wira itu sama dengan 360. Nah, S Adi ini kita belum tahu nih jaraknya Adi berapa, jaraknya Wiranya berapa, kita belum tahu. Maka rumus S tadi adalah V kali T. Betul. V-nya Adi, V kali T ditambah V dikali T sama dengan 360. V-nya Adi 60 dikali T ditambah V-nya Wira. Berapa? V itu kecepatannya Wira nih, 40 dikali T sama dengan 360. Nah, sekarang udah kayak gini, langsung aja dijumlahin nih. 60 ditambah 40. Jadi jawabannya 100T sama dengan 360. Nah, berarti T sama dengan berapa? Nih. Berapa? 3,6 jam. Kenapa jam? Karena di sini kecepatannya kilometer per jam. Ya kan, ini juga kilometer per jam. Nah, 3,5 jam itu berapa menit? Nah, ini kan soal-soalnya kayak gini nih. Nah, kita nggak tahu nih, jawabannya bisa jadi ini lebih dari jam gitu kan, ada menit-menitnya juga nih. Ini juga ada 12, ini ada 14. Berarti kalau dia berangkat pukul 7, berarti nggak cuma 2 jam, 3 jam, nggak cuma 1 jam. Berarti kita jadikan ke menit. Gimana caranya jadiin ke menit? Ya langsung 3,6. Ini kan 3,6 jam. Berarti 1 jam itu berapa menit? 60, betul. Berarti dikali 60. 3,6 dikali 60. Hasilnya? Betul, 216 menit. Alias 216 menit itu berapa jam? 3 jam. Terus berapa sisanya? Iya, 3 jam 36 menit. Nah, ini. Nah, kita udah ketemu waktunya nih, 3 jam 36 menit. Nih, waktunya kita udah ketemu, 3 jam 36 menit. Lalu, di sini kan awalnya berangkat pukul 7. Ya kan? Awalnya berangkat pukul 7. Berarti pukul 7 ditambah 3 jam 36 menit. Nah, berarti pukul 3 jam 36 menit setelah pukul 7. Maka jawabannya adalah B. 10 jam 10 lewat 36 menit. Gampang ya? Gampang banget gak? Gampang lah. Secara konsep tadi udah saya jelasin. Nah, sekarang cara cepetnya kita juga udah jelasin. Gitu. Gimana? Gampang banget kan? Kita udah jelasin secara konsep tuh kayak gimana. Terus kita jelasin juga cara cepetnya tuh kayak gimana. Nah, nggak ada ruginya banget kalian nonton video ini. Jadi, buat kalian yang masih mau belajar tentang soal-soal CPNS, soal-soal kedinasan, dan soal-soal lainnya, terus aja pantengin channel kita. Karena kita bakal banyak banget upload video-video setiap harinya. Buat kalian belajar, buat nambah pengetahuan kalian, pembekalan kalian juga ketika nanti tes kayak gimana gitu. Dan buat kalian yang masih penasaran, masih bingung, boleh banget komen di kolom komentar. Kalian bingung soalnya kayak gimana? Misalnya kalian lagi ngerjain soal nih, aku bingung nih soal kayak gini.
Gimana ya cara ngerjainnya? Boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung kita juga dengan cara like video ini. Jangan lupa subscribe juga channelnya biar kita makin semangat buat kontennya. Nah, buat kalian juga yang masih kurang rasanya, aduh kalau komen doang kurang kak, pengennya langsung dibales gitu, boleh banget kalian join grup WhatsApp kita, karena di situ kalian bisa tanya-tanya langsung bareng mentor-mentor terbaik, kakak-kakak bareng saya atau kakak-kakak lainnya nanti yang kalian mau. Nah, di situ juga kalian bisa banget untuk dapet tips and trik soal CPNS dan kedinasan, lalu sebagainya, banyak banget. Kalian juga bisa ketemu teman-teman yang lain, sharing-sharing sama teman-teman yang lain juga terkait tes-tes tahun ini atau tahun sebelumnya atau bahkan tahun yang akan datang gitu. Dan yang pasti semua keistimewaan itu gratis, guys. Jadi kalian gak dipungut biaya sama sekali, dapat keuntungan sebanyak itu. Gimana? Itu gak ada ruginya banget buat kalian. Langsung aja join grup WhatsApp ya. Nah, untuk pembahasan soal kita hari ini sekian dari saya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe juga untuk bantu kita. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.